Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi. Keinginanku dari dialog podcast kita ini, bagaimana dia tidak mengalami nasib yang sama seperti Jokowi. Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Di Indonesia ini ada 3 orang yang jujur, ya 3 polisi yang jujur. Siapa? Google. 2 patung polisi, 3 polisi tidur. Aku dikagetkan oleh seorang bintang 3. Polri mengatakan ke saya, Pak Panda, kalau 1-2 hari ini Sambo tidak ditindak oleh Kapolri, Kapolrinya kita mau tahan. Tetapi begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Sebenarnya jujur, kalau tidak ditopang sama Jokowi, dapat angin dari Prabowo, sebenarnya Sigit udah game. Hingga saya ingatkan, yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik. Ada nggak kemudian Polda yang melakukan sekarang pembersihan di dalam internal? Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara. Bangsa ini sekarang menerima dengan ikhlas tangan terbuka eksistensi kehadiran daripada Prabowo. Melupakan itu, bahwa dia dulu pelanggar HAM. Sama dengan Prabowo. Negara resmi menghukum dia, memberhentikan dia dari militer. Dengan alasan apa ya kata Agung Gumelar? Dia melakukan penculikan, dia ini dan segala macam. Harus ada yang mengingatkan Prabowo, ingat itu begitu besarnya bangsa ini. Pemaafnya, kau diampuni, dikasih kesempatan kau jadi Presiden Republik Indonesia. Bikin dong lebih dahsyat lagi, bikin dong lebih hebat lagi. Jadi nggak rugi orang yang mengampuni kau. Pada tanggal 1 Juli 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri merayakan Hari Bayangkara ke-79. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, perayaan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran dan kontribusi Polri sebagai mitra, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ekspektasi besar kini diletakkan di pundak Polri agar semakin adaptif, responsif, dan humanis dalam menghadapi dinamika sosial. Kini, di era transparansi dan partisipasi publik yang semakin kuat, kepercayaan masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai legitimasi dan kinerja institusi Polri. Tuntutan terhadap akuntabilitas, profesionalisme, serta integritas semakin tinggi. Hal ini bukan beban, melainkan tantangan mulia yang patut dijawab dengan tindakan nyata.
Menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kita akan membahas lebih dalam bersama polisi senior dan wartawan senior Bang Pandana Baban. Waras Bang, merdeka. Wah, rindu nih di studio utama Keadilan TV. Kita baru ini. Iya. Kaget gak Bang? Nuansanya beda, kaget gak Bang? Iyalah, beda. Paten lah ya Bang ya. Lebih bagus lah, lebih banyak dokumen. Banyak dokumen. Iya. Terutama di belakang Abang itu Bang, ada foto Abang sama Pak Hugeng tuh Bang. Berdampingan kita bikin. Iya. Pertanyaan simpel dulu Bang, kami udah sengaja Bang Panda ada foto pas di samping kanan Abang Bang, monggo dilihat Bang, bersama Pak Presiden. Kali ini kayaknya masih menjadi Menhan ya? Menhan. Bang Arif ya? Menhan. Cerita sedikit dong Pak. Bang, ini momen apa ini? Kayaknya akrab betul. Enggak, sebelum ke situ, ini yang menteri yang mana? Dia yang menteri. Entah bagaimana posisi duduk aku, mereka taruh itu sebagai kehormatan lah. Ini di kantor apa nih? Menhan. Oke. Ini lagi ngomongin apa sih Bang? Intens banget kayaknya, intim banget kayaknya pembicaraan. Ini kan banyak hal. Prabowo ingin informasi bagaimana kepemimpinan Jokowi. Dia dapat cerita yang orisinil, yang awal, yang tidak formalitas. Oke. Kayak apa sih, kayak gimana? Nah kemudian terus terang aja Prabowo itu banyak dibantu oleh Trenggono. Trenggono wakil menteri. Baik. Ya banyak dibantu dia. Artinya servis pelayanan siapa? Si Trenggono ke dia bukan main. Sampai pinjamin pesawat mau ke Jawa Timur, jet pribadinya Trenggono. Mau ke Lampung, jet pribadinya Trenggono. Gitu loh. Iya. Nah kebetulan Trenggono sahabat aku. Teman dekatku, gitu loh. Nah, saya suka bertandang ke kantornya. Pada saat itu Prabowo ikut bergabung, gitu loh. Iya. Artinya aku tahu dapat info aku ya dari ajudannya dari pengawal kan ketahuan. Aku dapat info Pak Panda ada di sini, gitu. Nyamper lah Pak Prabowo Bang ya. Iya. Di momen ini nggak ada Pak Prabowo waktu itu bilang, aku mau maju lagi Bang, please Bang, minta dukungannya Bang. Nggak ada waktu itu. Di foto ini, acara ini nggak ada Bang. Nggak, kalau dia sejak dari awal udah cerita ke saya, Prabowo, bahwa dia kalau mau maju, dia akan kasih tahu Jokowi. Dia akan permisi dulu. Istilahnya permisi dulu. Sebagai menteri waktu itu. Ya. Dan itu dia lakukan. Iya. Gitu loh. Dia lakukan. Jadi aku pun nggak kaget lagi kalau misalnya ada niat dia untuk calon presiden gitu loh. Iya. Cuma dalam persilatan itu kan sejauh mana Jokowi yang mendukung Ganjar, mengendaki siapa Menteri BUMN Erick Thohir menjadi wapres, ya kan? Nah Bang, sekarang nih Bang, hari ini kan foto yang Abang tadi kita ceritakan bukan lagi jadi Menhan. Orang yang pernah Abang tolong ini hari ini jadi Presiden Republik Indonesia Bang. Tugasnya memang berat. Kalau tadi misalkan kita kerucutkan, kita ngomong tentang HUT Bayangkara, Polri. Ini kan kalau kita ngeliat temanya aja Pak, ini luar biasa. Polri untuk masyarakat gitu. Satu sisi yang kita tahu adalah masyarakat mendapatkan tindakan represif. Kita belum ngomongin soal jenderal-jenderalnya ya. Ini yang terjadi di masyarakat. Yang kedua ada lagu mau jadi polisi bayar polisi, mau ini bayar polisi. Artinya kan anomali nih antara tema dan fakta di lapangan. Jadi begini, saya terus terang aja sangat sensitif ya. Iya. Sangat betul-betul aku tergerak hatiku. Ketulusan, backup dan keterus-terangan daripada Prabowo terhadap institusi Polri jangan terjadi lagi untuk kedua kalinya. Itu hal yang sia-sia dan diabaikan. Kenapa? Kurang apa dulu siapa?
Jokowi. Dikumpulin itu Danres dan komandan Kapolres, Kapolda, malah dengan dramatis. Iya. Diambil tongkat komandonya, handphonenya, Tommy ya dikumpul di istana, dibikin pidato yang menggelegar dan supaya ini polisi nggak ada juga gitu loh. Malah yang ada drastis dan dramatis apa yang terjadi kepada Sambo, apa yang terjadi kepada siapa lagi itu Teddy Minahasa. Baik. Iya kan? Bayangkan buruknya kepemimpinan Kapolri Sigit dengan sistem dia, dengan SDM-nya, deputi SDM-nya, sumber daya manusianya. Dia masih dipromosikan jadi Kapolda Jawa Timur dari Padang. Iya. Intelijen polisi, ada intelijen polisi, institusi yang begitu kuat di dalam deputi organisasinya itu ada Intelkam, Arkam, Bareskrim. Institusi polisi itu tahu, masa nggak tahu bahwa dia selama ini sudah ada wanita simpanannya, dagang narkoba di kapal sama honeymoon sekalian, tragis nggak? Iya. Baik. Ya. Dan bagaimana dibiarkan Sigit kepemimpinan orangnya yang sangat dekat dengan dia. Ini kamar kerja dia di bawahnya. Kantor Propam. Ada FR, ada sampai 5 ajudan. Buas itu nggak ada lebih dari 2 ajudan, cuma 1 ajudan. Di Waseso. Iya, 5 ajudan. Kebayang nggak itu kau punya anak jadi polisi nggak tahu tukang periksa handphone atau cuma kasih bersih lap sepatu dari komandannya. Itu yang terjadi. Seharusnya dia bisa tegur itu. Sigit bisa tegur. Nah waktu terjadi kasus Sambo tidak ada ketegasan penyelesaiannya bagaimana. Dan kemudian Sambo masih sempat ke Polda jalan-jalan, pelok-pelokan, tangis-tangisan sama siapa itu, si Kapoldanya waktu itu, sebelum si apa ini, ya kan? Iya. Bagaimana dia ini? Aku dikagetkan oleh seorang bintang 3, Polri mengatakan ke saya, Pak Panda, kalau 1-2 hari ini Sambo tidak ditindak oleh Kapolri, Kapolrinya kita mau tahan. Loh, kenapa? Dia menghalangi pemeriksaan. Menghambat pemeriksaan. Ini bintang 3 Bang yang ngomong. Bintang 3 ngomong ke saya. Langsung kamu ngomong? Ngomong ke aku. 2 hari sebelum... 2 sebelum ditindak. Berarti sekitar Agustus 2022 itu, Bang? Iya. Kalau tidak ada tindakan dari Kapolrinya kita tahan. Bisa bayangkan spektakulernya nggak ada lagi di bawah Kapolri di situ. Hitungannya kan Bang berarti kalau bintang 3 itu masih di bawah Kapolri Bang? Pasti dong, bintang 3 kan ada 7 di situ kan. Itu seperti Irwasum itu bintang 3, ya kan. Dari Asrok, dari Asdum ada bintang-bintang 3 ada berapa orang itu. Di mana pembicaraan ini Bang? Kalau boleh tahu, di mana pembicaraan ini terjadi? Ya di Mabes lah sama aku. Mabes. Enggak, saya ingin ngejar berarti Bang di internal Polri sendiri juga nggak begitu kuat. Artinya nggak begitu kuat dalam arti ini ada bintang 3 ngomongin tentang bosnya dalam tanda kutip ya, Kapolri. Berarti nggak ini dong Bang, nggak ketemu nih barang Bang. Betul. Koordinasi itu. Ya rawan, nggak solid, nggak ini karena ya itu kepemimpinannya sehingga sebenarnya jujur kalau tidak ditopang sama Jokowi dapat angin dari Prabowo, sebenarnya Sigit udah game gitu loh. Ditopang, sorry Bang aku potong, ditopang seperti apa nih Bang konkretnya? Lo artinya ya sampai sekarang masih dipakai. Saya dengar dari orang yang dekat dengan Prabowo, memang udah terucap si Prabowo. Baik. Dia sampai Oktober depan. Dan itu atas hasil topangan Jokowi tadi, 1
sampai sekarang. Iya, dia sampai aku tanya kepada yang dekat dengan Prabowo, kapan diganti Kapolri? Waduh Bang, udah terlanjur Pak Prabowo ngomong ke dia diperpanjang sampai ini. Oktober 2026. Oh, Oktober 2026. Itu pas banget dia pensiun tuh berarti ya. Selesai sampai pensiun tuh Bang ya. Iya. Dan kemudian juga sebenarnya juga dia harus tahu diri. Rawannya kepemimpinan dia kan melompati 45 senior. Iya kan? Itu kan sebenarnya ekstra hati-hati dia dalam leadership. Baik. Iya, itu gak gampang itu. Loh, sama dengan seorang Kadif Propam bintang 2 itu, Kadif Propam bintang 2. Ngomong ke saya, waktu itu Kapolrinya Tito. Tito padahal cuma satu kalimat di telepon pagi-pagi itu nugasi temanku ini untuk tugas ke Padang melakukan penertiban pengawasan. Itu karena senioritas hampir seperempat jam bersair ke sana kemari dulu. Padahal dia mau nyuruh. Masa aku bilang, iya aku neriku ke dia. Aku mau. Artinya kegamangan dalam birokrasi, komunikasi dalam birokrasi itu nggak mudah memimpin yang senior dia gitu loh. Iya. Nah, Sigit ini punya senior. Ada berapa orang senior dia? Iya. Ya kan? Nggak mudah. Iya benar. Aku mau ngejar yang cerita Sambo itu dong Bang. Yang 2 hari sebelum itu abang dihubungin oleh bintang 3. Terus apa yang terjadi selama 2 hari itu Bang? Sampai akhirnya berarti. Dan kemudian ada tindakan. 2 hari kemudian diperiksa dia, habis pemeriksaan dia ditahan. Sambonya gitu loh. Artinya dari cerita dia, aku tangkap indikasinya dia nggak main-main cerita ke aku. Iya itu gitu. Logiknya Bang, seperti itu. kalau 2 hari ini nggak kita tangkap Kapolri. Gitu. Ini yang bintang 3 yang ngomong ke abang masih hidup orangnya Bang? Masih hidup. Masih hidup ya. Jangan tanya siapa namanya ya. Masih hidup. Kita yang dikejar nanti Bos. Wah. Artinya ini soal kesadaran lagi ya Bang. Di dalam Polri sendiri, maka saya optimis masih banyak yang nekter. Banyak yang masih ada yang punya integritas, masih punya keberanian. Yakin Bang? Yakin. Dari pergaulan aku sama mereka yakin aku. Waktu kasus lagi menangani itu mereka sendiri menjajar. Coba bagaimana dia bilang apa tuh si yang di Jawa Timur itu. Teddy Minasa. Teddy Minasa. Baik. Dari mana prioritasnya dia menjadi kelas 1 Kapolda Jawa Timur? Iya, kelas A dia Bang. Ya? Kelas. Dari mana? Kualifikasi apa itu? Baik. Di situ sendiri udah kegonjangan di dalam. Iya. Begitu loh. Catatan yang paling menarik dan ini juga sejarah buat Polri bahwa selama kepemimpinannya Sigit sekarang sudah hampir 4 tahun, ya kan? Dia sudah mengalami 2 Wakapolri. Sekarang terakhir yang Doviri ini sekarang yang ketiga. Sebelumnya Gatot Edi, yaitu Komjen Pol Gatot Edi. Setelah Gatot Edi Agus, ya kan. Kedua Wakapolri ini cerita ke saya bahwa mereka hampir tidak pernah dilibatkan dalam mutasi. Dan mereka tidak pernah bisa mencampuri, memberikan pendapat. Dan itu satu hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Polri. Gitu loh. Karena Wakapolri itu adalah second opinion, Wakapolri adalah pendamping dia, pengingat dia. Kenapa saya dapat pengakuan daripada Wakapolri itu? Karena saya tuntut mereka, saya tanya mereka. Jadi bagaimana bisa Teddy Minahasa, Kapolda di Sumatera Barat, ya dipromosi menjadi Kapolda di elit Surabaya,
gitu loh. Itu hal yang sama sekali untuk di kalangan dunia kepolisian itu prestasi besar, surprise. Dan tidak jarang orang begitu dari kelas 2 pindah ke kelas 1 gitu loh. Jarang itu. Nah, dalam soal-soal yang beginilah ada hal-hal yang tidak wajar dikerjakan. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya yang banyak bergaul dengan polisi, sebenarnya Sigit ini sudah harus tahu diri. Sudah periodenya lah dia mundur, sudah waktunya lah dia untuk diberikanlah orangnya lagi fresh blood, yang darah segar, yang kepemimpinan yang betul-betul lebih mumpuni. Gitu. Bayangkan main-main dalam kasus kejadian ke dia. Di mana ada sejarah jenderal menembak bintaranya dengan kasus Sambo. Bagaimana kemudian bisa dengan perempuan simpanannya menyewa kapal seperti milioner memperdagangkan narkoba. Itu ngeri-ngeri ini case-nya. Bagaimana kemudian cukong yang begitu besar Joko Chandra itu dengan gampang menggunakan si Bonaparte, ya seperti Bonaparte gitu. Jadi sebenarnya dari indikator-indikator itu sebenarnya pun presiden sudah bisa menilai. Gitu loh. Saya pikir kalau kita kumpul semua komentar-komentar daripada beberapa presiden, banyak yang menyoroti dia. Terutama Ibu Mega. Gitu loh, banyak yang menyoroti dia. Padahal perwira-perwira tinggi polisi yang mumpuni, yang canggih, yang banyak gitu loh. Nah itulah yang kemudian menjadi sama saya, menjadi hal yang menjadi pertanyaan bagaimana dalam top leader kepemimpinan Polri, Kapolri, biasanya didampingi dia oleh Wakapolri, terutama dalam penempatan orang, terutama dalam mutasi-mutasi dan sebagainya. Nah ini tidak terjadi, gitu loh. Malah 2 Kapolrinya yang dikasih out, gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Setidaknya abang kan udah bergaul dengan polisi ini kan bukan hanya hari ini bang, dari dulu banget semenjak abang bahkan jadi wartawan. Nanti kita tampilkan foto-fotonya. Polisi itu sebenarnya sanggup nggak sih bang untuk tadi misalkan Baintelkamnya ngawasin di internal gitu loh bang. Irwasu. Kan seharusnya orang kayak Teddy Minahasa ini kan di tracing betul ya kan? Itu juga pertanyaan saya dari dulu. Mampu nggak? Itu kembali lagi sejauh mana kepemimpinan paling top Kapolri. Kepalanya. Ya kalau dia si Intelkam ini mengawasi dan ada hasil pengawasannya tidak di follow up, apa wibawa dia? Apa harga dia? Gitu loh. Baik. Iya. Atau memang nggak kerja ini barangnya? Bukan jago-jago ini semua, cuma sama ini sekarang dengan pagar laut ini. Aku tahu orang-orang intel polisi itu jagoan. Iya. Ikut lagi dalam badan intelijen strategis, terdidik, dia tahu itu. Tapi karena kemudian ada orang besar di belakangnya, nggak berani. Diabaikan, dieliminasi, kayak pagar-pagar laut, main-mainan nelayan aja. Supaya ikan jangan lari ke sana kemari. Tapi kalau mau dibongkar lebih apa lagi, ini ada sesuatu. Ya. Investasi begitu miliar dengan berapa kilometer, 30 kilometer, nggak main-main. Abang sebagai wartawan dan juga pemret dari sebuah media keadilan, dalam konteks pagar laut di mana selalu dikaitkan dengan aguan, abang ada cerita sendiri soal. Jadi Aguan ini tokoh, kalau dari jurnalistik tokoh menarik untuk dikejar di wawancara. Dan terus terang aku harus akui aku gagal. Apa gagal? Westerling, penjahat perang, aku bisa kejar dia sampai ke Amsterdam. Aku wawancarai dia. Gitu. Baik. Pramudi Anantatur, yang namanya budayawan terkenal, terkemuka, yang dibenci Soeharto, di Pulau Buru, aku bisa wawancara. Abang berhasil wawancara. Ke Pulau Buru. Aguan nggak bisa. Aku datang mentok sama itu jenderal yang dari marinir itu Nono Sampono.
Sampono. Nah, aku dikasih tahu ajudannya Aguan supaya dia ngomong. Begitu sampai ke Nono dipindahkannya lagi ke Ali Sofyan. Oke. Nggak berhasil ke dia. Ada menteri yang ngomong ke aku 2-3 tahun yang lalu, Pak Panda, you sebagai majalah forum keadilan nangani kasus ini biar cepat hubungilah Aguan gitu. Baik, oke. Loh kenapa? Udah dengan dia selesai nih. Gitu. Oke. Lu bayangin tuh. Abang kejar dong. Apanya? Ya itu kena tadi mentok sama si Nono tadi. Kenapa menteri itu nyaranin malah ke Aguan bukan ke polisi, Bang? Ya maka itu aku juga heran. Itu sebenarnya pertanyaan mengganggu aku tuh. Iya. Kenapa ada Aguan ya kan? Tapi dia sudah sudah di reshuffle si Jokowi dia. Menterinya ini. Artinya dia artinya bodoh juga aku waktu itu. Kenapa tidak ini gitu loh. Tapi kan abang terkenal sebagai wartawan investigatif. Abang nggak kejar terus itu mentoknya kenapa selalu di Nono Sampono atau Ali Hanafi tadi, Sofyan tadi, Bang? Iya. Kenapa itu kira-kira abang setelah lacak-lacak? Enggak, sebenarnya dari segi materi sudah dapat kita materi yang mau untuk pemberitaan kita, untuk both side gitu loh. Oke. Enggak sesuatu kemudian konfirmasi terakhir hidup mati berita itu enggak. Iya, Cuma itu pengalamanku. Westerling di Amsterdam aku dapat. Pramudia di Pulau Buru aku dapat. Iya. Ini kepikir di PIK nggak dapat gua. Padahal lebih dekat, Bang ya. Lo ini dari apa? Iya. Kita kembali ke polisi tadi, Bang. Menarik tadi tuh kenapa harus ke Aguan, kenapa nggak ke polisi? Iya. Nah, setidaknya, Bang, tadi Abang udah nyebut ada Pak Tito, Bang, yang juga lengkap angkatan dengan tagline-nya promoter, ya kan? Ini yang lompat-lompat angkatan ini pasti punya tagline nih, Bang. Pak Sigit. Ya kan Pak Sigit juga lompat angkatan, Bang. Punya juga, ya kan, presisi. Kalau kata Bang Jerry bilang, apanya yang presisi ya kan? Iya. Gimana, Bang, tanggapan apa, Bang? Ya itulah jargon-jargon itu tidak menolong. Tidak menolong. Malah kemudian bukan menjadi contoh panutan yang kemudian ditiru. Kemudian melahirkan kapolda yang militan, yang teruji. Enggak juga. Kan itu di seluruh Polres, Polsek tuh ada Bang tulisan presisi itu kan? Iya, sebagai ada. Jadi itu yang kembali lagi ke tadi, keseriusan, ketajaman pidatonya si Prabowo tentang polisi. Iya. Jangan sampai itu nasibnya sama seperti zaman Jokowi, hanya lip service, hanya pemanis-pemanis saja, dan nggak punya dampak gitu. Udah terbukti waktu siapa? Jokowi. Waktu Jokowi, ya kan? Oke, setidaknya, Bang, Rapim TNI Polri terakhir diadakan tanggal 31 Januari. Iya. Disitulah Pak Prabowo menyampaikan bahwa ingat loh, jenderal-jenderal itu bukan buat mewah-mewahan lah, kira-kira begitu tuh. Iya. Bintang-bintang yang ada di sini. Yang memberi makan kita dulu itu adalah masyarakat, gitu-gitu kan. Bagaimana kalian tanggung jawab kepada masyarakat? Itu terhitung udah 5 bulan berarti kan sampai hari ini kan? 5 bulan, 6 bulan lah. Mau berapa bulan lagi, Bang, untuk membuktikan apa yang pernah diucapkan oleh Pak Prabowo menurut Abang? Kalau saran saya, pendapat saya, tidak malu-malu kita meniru apa yang pernah dilakukan oleh Soeharto. Kalau saran aku, Prabowo bikin satu semacam operasi khusus. Silent operation, detect, benar nggak? Ratusan ribuan perkara di reserse di Krim Polri, Krimsus, udah dibaikin nggak? Saya pernah punya pengalaman waktu itu ada relasi saya ditahan, nggak ada prosesnya di Polda, nggak bagaimana ini yang nggak jelas ininya. Aku ngomong sama Pak Idam, waktu itu Kapolda Metro, angkat telepon Pak Idam, keluar orang ini dan perkaranya nggak tahu jadi apa. Jadi asal-asal aja untuk nahan. Memang keluar banyak ini friendku ini uangnya sebelum ketemu aku. Aku ngomong sama Pak Idam. Pak Idam ada begini. Idam Kapolri, Bang? Idam Kapolda Metro dia waktu itu. Iya. Dia telepon langsung. Besoknya keluar. Gitu loh.
Nah sampai sejauh mana sekarang betul-betul ada silent operation yang kemudian membuat pidatonya Prabowo itu berwibawa. Atau hanya lip service. Seperti Atau sejarah, hanya, iya. seperti sejarah Opsus itu Bang ya. Iya. 1964. Pengalaman. Nah kalau seperti Opsusnya Soeharto itu menyelidiki dulu kantornya di Raden Saleh, seram itu kantor itu. Bukannya apa dulu Bang? Bukan Opsus tuh untuk eksternal Bang ya, bukan di internal lembaga-lembaga Bang ya? Apa ya? Opsus itu digunakan untuk eksternal ya? Eksternal dan internal. Oh. Memata-matai lah yang informal ini, siapa yang benar-benar setia sama Soeharto, siapa yang menjalankan apa yang Soeharto, siapa yang mencomokkan Soeharto, siapa yang sebenarnya loyalis ini, gitu loh. Nah ini pidato begitu keras menggebu-gebu siapa? Iya. Si Prabowo. Praktek di lapangan beda. Tapi izin kepotong Bang, maaf soal Opsus ini. Mungkinkah sudah terjadi diperintahkan Prabowo soal konsep Opsus ini di internal penegak hukum yang kita masyarakat nggak perlu tahu, abang dan saya gitu loh. Kan bisa seperti itu Bang. Tapi kita nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau saya dari pengalaman ya nggak usah kita nggak tahu dan segala itu akan terasa. Hati-hati, ada orangnya Prabowo ngawasi. Hati-hati, jangan kau pikir asal sembarang begitu aja Prabowo ngomong. Bisa. Dan tondo-tondo itu belum kelihatan. Nggak ada. Ya. Itu yang maksud aku bahwa bagaimana Prabowo sangat kita sayangkan, sangat sedih kalau dia ulangi nasibnya si Jokowi. Aku tinggal ini saja, bisik aja. Aku tinggal ini, tangkap apa? Omong kosong. Kita pun dengarnya terpukau, tepuk tangan, hiruk pikuk hebat, gitu. Untuk show bagus lah ya. Itu show bagus. Mau diulangi Prabowo. Main apa gitu, show apa begitu. Itu yang kita nggak mau. Maka itu kita bilang bila perlu bikin Opsus. Memata-matai. Ada nggak setelah tadi yang ngomong di istana itu si Prabowo? Ada nggak kemudian Polda yang melakukan sekarang pembersihan di dalam internal? Mana semua perkara-perkara reskrim? Krimsus, Krim mana? Kenapa ini 6 bulan? Kenapa ini 8 bulan? Kenapa ini apa? Kenapa mandek? Lo ada temanku perwira tinggi di Polri mengatakan ada titipan perkara lagi yang dari Kapolri sebelumnya. Yang mereka kikuk nanganinya. Gitu loh. Titipan Kikuk, perkara. titipin perkara. Untuk Ada. dimuluskan. Untuk dimuluskan. Titipan Kapolri sebelumnya. Kapolri sebelumnya. Cuma nanti kalau aku sebut nama Kapolrinya menjadi lompat-lompat pula di atas ada itu. Loh ini fakta gambaran. Wow. Gitu loh. Nah, kalau memang kembali lagi, memang betul-betul Prabowo ingin eksis yang dia omongin ini betul-betul terukur dan teruji yang dia warning ini, harus ada operasi intelijen. Dan dia sudah biasa. Dulu sebelum Kopassus itu Sandi Yuda intelijen. Sandi Yuda perang. Intelijen perang gitu loh. Ya. Dipegang tuh Kopassus itu. Iya kan, dari RPK resim para komando, Sandi Yuda, baru Kopassus. Gitu loh. Jadi mereka udah biasa terlatih di situ. Pakai orang-orang itu. Pakai. Nah, ada permainan juga di Polda Jawa Timur. Cincai juga di Polda Semarang. Main juga di Polda Bandung. Nggak ada perubahan pelayanan masyarakat. Bangsa minta uang juga, meras juga. Mau dibiarin begitu? Itu juga yang menggerakkan aku dengan wawancara ini. Iya Bang. Bang, kalau kita ngelihat setidaknya di internet ya, gaji Polri itu sedikit banget loh Bang. Gaji Kapolri itu sedikit banget. Ini sedikit banget, semua sedikit lah perwira-perwira ini Bang. Betul,
Aku ada seorang kombes temanku, masih adik-adik lah. Papanda, jangan pengaruhi dong kita dengan hugeng-hugeng. Kenapa? Jadi polisi miskin nanti kita gitu. Kaget aku udah. Mindsetnya udah begitu tuh ya. Iya. Polisi miskin dong kita gitu. Iya. Apa maksudmu? Kurang. Iya janganlah gitu ya. Apa kita mesti jadi polisi miskin? Iya. Ini gitu ya. Enggak, yang saya tanya ini Bang, hakim-hakim kan Pak Prabowo digedein tuh gajinya kan, biar lu nggak korupsi. Gua gedein gaji lu, hakim Indonesia tuh. Penegak hukum tuh. Penegakan hukum. Iya, penegak hukum. Polisi aja digituin tuh Bang. Karena apa? Selama ini sudah bukan budaya lagi, sudah kebiasaan culture. Kau mau punya rumah 2 di Jakarta? Kau mau punya ini nih teman-teman aku nih bukan fitnah gua. Iya. Itu jadi Kapolda di Kalimantan. Kalau enggak di kelas 1 Kapolda Sumatera. Apa itu kelas 1? Palembang, ya kan? Medan, ya kan? Padang pas-pasan lah kalau Padang. Itu diplot-plot begitu Bang ya? Oh iya. Diplot-plot begitu ya? Di mana ada tambang di situ dapat mobil 2 itu ya. Jadi terus bisa lihat baca pembacaan peta, saya Kapolri ditaruh di sini, taruh sini. Oh, ada mappingnya tuh. Oh, sini mau pensiun ditaruh dulu di sini. Di sini ditaruh di sini gitu kan. Jadi bukan lagi dilihat berprestasi ini, senang rakyat dibuat ini. Kagak. Kaizen. Dan kayaknya nggak pernah ada yang komplain Bang ya. Polisi tuh nggak komplain ke Menkyu gitu. Iya. Bu tolong dong gaji kami dinaikin itu kan nggak ada Bang ya. Nggak usah itu begitu, mereka dengan jabatan itu sudah bisa jadi kaya raya kok. Iya. Kaya raya. Kalau Bang bilang apa ada kompi A itu Bang ya. Iya. Lo ada masih banyak, kebetulan banyak kali familiku di polisi ini. Ada itu familiku. Dia Kapolda di Kalimantan. Izin kita coba fair ya. Di HUT Bayangkara kemarin kan kami dapat informasi pernyataan Kapolri Pak Listio Sigit juga menyampaikan capaian kinerja Polri. Prestasi. Iya, kita nggak boleh tutup mata ya kan. Contohnya nih, tanggapannya Bang, dalam konteks penegakan hukum. Salah satu aja, menindak 23 ribuan perkara kejahatan dengan barang bukti senilai 6,9 triliun. Dalam konteks ketahanan pangan, mendirikan 139 SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang melayani sekitar 430 ribu penerima manfaat. Melakukan penanaman jagung dengan total luas lahan 429 ribu. Terakhir, merayakan panen raya jagung serentak. Juga di konteks Kamtipnas dan keamanan. Itu kalau masih hidup, Hugeng, Awaludin Jamil, Widodo Budidarmo, lompat dari kuburannya nih. Sejak kapan polisi urusin jagung? Lo ini gitu loh. Kan dekat dengan rakyat Bang. Lo bukan, banyak cara dekat rakyat. Kamtipnas juga. Enggak, banyak cara biar dekat dengan rakyat. Dengan mereka kerjakan betul-betul tugas kepolisian, mengayomi mereka, melindungi, menjaga, rakyat cinta. Ini lompat dah. Hugeng, Awaludin Jamil, Widodo Budidarmo. Diskusi mereka di sana. Di Kalibata, diskusi mereka. Kalau kata hukum masih hidup juga. Kau warisi dulu memang untuk nanam jagung. Kita bangga bahwa bisa melakukan apa sekali, tapi bukan itu. Ada PR yang lebih besar. Iya, ada tugas polisi yang lebih besar. Banyak tugas mereka di Kamtipmasnya. Di ini banyak kali. Iya. Melakukan pendidikan juga, penerangan enggak. Bagaimana menciptakan image supaya tidak ada rasa takut dengan polisi. Bagaimana menghilangkan seronok-seronok teriakan bayar. Itu banyak yang diinikan. Iya benar. Memang juga banyak kami catat juga 2025 ini khususnya di bulan-bulan terakhir masih banyak beberapa kasus mandek ya Bang ya, yang dinilai lama prosesnya. Oh banyak sekali. Banyak di Polres itu betul. Itu indikasi kenapa mandek karena apa Bang? Belum beres transaksi dengan lawyer atau dengan ininya. Atau minta juga suap itu Bang? Hah? Polisi minta juga biasanya?
oknum-oknum itu. Lo di situ yang menjadi kanker yang susah untuk diapakan. Udah. Itu kalau di Medan itu terkenal itu namanya Juper. Juru periksa. Jadi apa dia sekarang di Polda? Juper gitu. Bagus juga nanti bisa tukar mobil lagi dia nanti. di Polres Medan gimana? Juper dia gitu. Iya. Gak penting jabatan-jabatan lain. Iya. Juper. Iya. Kayak abang pernah cerita bang. Jadi di bukan momen podcast, abang pernah bercerita apa yang soal Hugeng itu loh bang. Ini kan gaji polisi kecil, tapi mobil 2, ya kan, di Menteng sebagainya. Satu sisi kalau ngeliat Pak Hugeng bang, naik ontel ya kan, kemana-mana, badan kurus gitu loh bang. Artinya ada dua orang yang berbeda polisi Pak Hugeng dengan hari ini gitu. Hari ini kan gebuk-gebuk banget bang. Iya. Gimana lah cara Pak Hugeng itu menerima menolak? Sebenarnya kita, apalagi kita sebagai media, sebagai pers, tanggung jawab moral kita itu memberikan warning, memberikan peringatan, tetap menggugah hati, ya, yang tetap kita rindukan, kita tangisi, kita harapkan bagaimana Hugeng itu dalam totalitasnya menjadi teladan, gitu loh. Dia udah ajari cara menolak suap. Aku sendiri saksikan itu, dia ambil kertas putih, dia ambil belangko hitam yang bisa timbal balik nulis itu. Dia pas habis selesai Kapolri, dilantik di istana, sampai di rumah dia lihat set sound system. Bukan yang untuk alat musik itu. Sound itu ya. Untuk bisa ngerekam, bisa sound system, loudspeaker, segala macam. Dia ambil kertas, Hugeng pribadi. Terima kasih, barang ini dari temanku yang tidak punya perkara. Hugeng Kapolri, ingat sumpah jabatanmu. Kau tidak boleh menerima apapun karena jabatanmu. Hugeng Kapolri, dia nggak punya kasus kok, nggak ada apa-apa. Hugeng Kapolri ini. Akhirnya dia bikin kalah Hugeng pribadi. Dan dia balikin itu sound system itu. Padahal dia orang nggak perkara. Nggak ada. Nggak punya masalah, friend-friend aja. Karena senang-senang nyanyi Hawaiian Senior sama dia, simpati sama dia. Ada orang kaya, pengusaha, ya dikasih dia sound system. Yang portable. Integritas tuh ya. Iya. Dia ada aja ide dia. Dia itu bilang tadi. Hugeng pribadi. Itu bagi orang yang ngasih juga nggak begitu kecewa bang. Nggak kecewa dia. Gak. Dan bicara Jenderal Hugeng juga seminggu atau 2 minggu lalu, nanti kita cuplik juga Ibu Mary Hugeng ya bang ya. Iya. Baru merayakan ulang tahun yang ke-100 ya. Iya. Dan abang juga datang ke kediaman beliau. Gimana mereka tuh? Sebelum itu batu ujian menentukan menjadi orang tidak lolos apa tidak karirnya di Sumatera Utara, yang paling jagoan-jagoan mafia, penyogok dan penyuap segala macam. Medan itu terkenal. Bagian urusan suap dan segala macam jagoan itu Medan. Dia waktu itu kepala Kadit Reserse Hugeng nih bang. Hugeng, Polda Sumatera Utara. Dia tinggal di Haji Misbah dekat Elizabeth, Medan. Tiba-tiba depan rumahnya udah berkumpul apa semua, tukang goni botot, tukang ambil rongsok-rongsokan segala macam. Apa? Ada kulkas, ada di situ kompor masak, ada di depan rumahnya. Orang kasih ke dia buangin. Jadi buah bibir lu Hugeng itu. Ditaruh di luar tuh semua bang? Taruh di luar. Nah, kita sekali 2 kali lihat, gak ada nih. Ada juga lah tukang goni botot namanya. Goni botol, tukang gitu. Diangkut juga. di Haji Misbah. Dan itu Hugeng gak marah bang ya? Hugeng gak marah, emang dibiarin? Dibiarin. Dia intip dari hordennya, belum ada yang ngambil. Ini udah ada yang ngambil. Dikasih dia kompor masak. Dikasih dia kulkas. Magicom lah apa gitu ya. Ditaruh aja di depan. Hebat. Artinya bukan tidak ada contoh.
bukan artinya kita berilusi Allah di negara mana lah itu. Nanti dulu ada Hugeng. Dulu waktu dia di Medan tahun 60-an, 61, 62, dia buang ke tengah jalan itu. Semua segala macam kulkas lah, televisi lah, apa dia buang keluar semua. Iya. Ada. Iya, benar. Ya sama dengan sekarang manipulasi orang. Kalau ada oknum-oknum bea cukai segala macam. Dulu ada Tahir. Gitu loh. Jadi bukannya kita berilusi, Allah idealis sekali lah kau Panda. Aduh, kau gak realistis kau. Kau alah terlampau banyak lah angan-anganmu. Gitu. Nanti dulu ada Tahir. Nanti dulu ada Hugeng. Nanti dulu ada Jenderal Yusuf. Nanti dulu ada Rudini. Ya, ini juga dalam isu apa ini? Kasat mau diganti ini. Kasat mau diganti. Ada 2 bekas kasat cerita ke saya. Biasa timbang terima mereka ada utang MBAD sekitar 200-300 miliar yang nggak dibayar, nggak dipenuhi Sri Mulyana. Apa itu kepada rekanan-rekanan, kepada kontraktor-kontraktor dan segala macam. Jadi kasat ini cerita ke aku, sudah timbang terima. Waduh, aku ninggali utang nih. Kenapa? Wah, Sri Mulyani keluarin uang setengah mati. Padahal kewajiban kami kepada kontraktor, kepada rekanan. 2 kasat ini yang ngomong ke gua. Gitu. Iya. Mas saya nggak tahu nanti siapa pengalamannya si Maruli, gua nggak tahu. Apa sama atau enggak ya? Iya, 2 kasat ini ngomong ke aku. Iya. Aduh, Pak Panda gitu. Iya. Tapi Bang, bicara tanggung jawab dalam hal menjaga para penegak hukum, selain tadi kita masyarakat dari kontrol sosial, Abang kan berpengalaman di DPR. Dulu kan di Komisi 2 ya. Komisi 3. Komisi 3, Komisi Hukum. Oh, 2 dulu baru 3. Iya. Kan fit and proper test kan selalu di situ kan Bang? Iya. Di Komisi Abang waktu itu kan. Dulu bagaimana sih sistemnya itu Bang untuk menjaga pemilihan Kapolri ini? Ada deal-dealan kayak gimana sih akhirnya? Kalau aku sendiri, pengalamanku ada 3 Kapolri. Bukan 1 aja, 3 Kapolri. Di masa Bang 3 Kapolri. Yang aku persiapkan dulu dia sebelum fit and proper. Wah, ini kita kejar nih ya. Gitu loh. Jadi nggak usah kesebut lah namanya, ada 2 orang, 3 orang itu. 1 aku persiapkan di di BNN, berarti dia bekas BNN dulu. 1 lagi aku persiapkan di Hotel Four Seasons. 1 lagi saya persiapkan di Hotel Mahakam. Saya briefing dulu. Saya apakan dia, saya siapkan. Aku kasih tahu ke dia, kalau ada pertanyaan mengenai ini begini, apa ini begini. Sebelum jadwal fit and proper test? Iya. Di DPR? Iya. Gua cek sama senior, enggak ada aku melanggar apa gitu, ketentuan apa. Karena mereka lihat aku sebagai relasi, pengen tahu supaya mereka sukses dalam fit and proper gitu. Oke. Di buku gua ada ketulis itu. Iya, ada Bang. Di buku gua ada ketulis sebagai gitu petarung. Sebagai petarung. Apa titik di mana Abang berpikir bahwa ini cocok nih jadi Kapolri nih? Dari diskusi, exercise, pertemuan berkali-kali, ya kan? Ada ini, ada komitmen dia, ada harapan-harapan dia, ada keinginan dia gitu loh. Dan dia belum punya pengalaman berhadapan dengan DPR. Gitu. Yang 3 orang yang Abang sebut tadi itu udah jadi Kapolri semua Bang? Pernah jadi Kapolri semua? Jadi Kapolri semua. Apa yang Abang dapat Bang? Apa yang Abang dapat? Gak ada, friend aja. Serius Bang? Serius. Atau misalkan Abang, nih tolong jadiin Polda dong gitu. Itu kemudian. Dan perlu dicatat, di situ kan bukan pada nama Banto. Iya, di DPR itu komisi itu kan banyak anggota legislatif. Tapi kan ini lumrah kan Bang? Di DPR lumrah kan? Iya, jadi tolonglah nih nitip kawan ibuku misalkan gitu-gitu tuh misalkan. Iya, ini kita harus akui lah. Dan kemudian juga di kalangan Komisi 3 itu kan banyak juga lawyer. Ya kan? Dan itu mereka tidak bisa lepas juga dari kepentingan mereka. Subjektivitas mereka sebagai lawyer. Udah hubungan baik dengan Kapolri gitu loh. Udah hubungan baik dengan Jaksa Agung. Ya kan, udah hubungan baik dengan ini. Jadi
relasi yang ada itu relasi yang bisa semua dipertanggungjawabkan gitu loh. Bukan satu konspirasi yang aneh-aneh gitu loh. Iya kan? Tapi kan integritas sebagai anggota legislatif dipertanyakan, Bang. Loh iya itu saya bilang itu menggoda juga pertanyaan kau itu apa betul itu gitu loh. Iya, apa benar jangan-jangan juga salah itu kan. Iya. Ya karena kan bagi kita rakyat kan corong kita hanya DPR, Bang. Yes, betul ini poinnya. Iya. Maksudku kayak misalkan kita Tanggung jawab tadi. ngeritik ternyata DPR yang menikmati, Bang, dengan kepemimpinan Pak Sigit kan. Artinya kita juga mesti punya keberanian walaupun kita misalnya tidak karena mesti tiap hari di sana, tapi kan dapat pengaduan dari masyarakat atau pemberitahuan ketidakadilan segala macam, kita turun tangan itu ada manfaatnya juga gitu loh. Bang, real nggak sih Bang ini Bang? Pengen jadi polisi, bayar polisi itu real nggak sih Bang? Apa? Di lapangan terjadi nggak pengalaman Abang? Pengen jadi polisi, bayar polisi gitu, itu kan ada lagunya tuh. Real nggak? Pengen masuk jadi akpol harus bayar, masuk ini jadi harus bayar. Pengen jadi polres di mana harus bayar gitu. Oh itu terus terang udah belasan tahun lah, bertahun-tahun yang lalu, dan itu sudah termasuk waktu itu yang sukses diperangi. Dan itu betul, itu terjadi. Bayar ini. Waktu itu rapat kerja tertutup dibicarakan itu di Polri. Sukses diperangi seperti apa maksudnya, Bang? Ya jangan dipraktekkan lagi, jangan dilakukan lagi gitu loh. Jangan diapakan lagi, ditolerir. Iya. Yang mau jadi polisi harus bayar, harus ini, jangan lagi. Nah, dalam konteks menjaga aspirasi rakyat di DPR ini, kita coba sedikit menyerang DPR kali ya. Dalam tanggung jawab. Bisa nggak sih Bang ada proses mekanismenya itu apa? Kalau kita bilang kayak mosi tidak percaya gitu kepada Kapolri atau institusi Polri, DPR bisa nggak menyuarakan itu Bang? Ada cara-caranya kan Bang? Ada. Kayak ini kan lagi rame pemakzulan Gibran misalkan, tapi belum ada lanjutan atau diterima atau enggak oleh DPR. Nah, dalam konteks Polri ini ada juga kan Bang, Komisi 3 ini? Ini karena saya nggak tahu karena terpengaruh sama Pilpres, terpengaruh sama apa. Jadi lebih banyak kelihatannya pertimbangan politik gitu loh, ya kan? Sebenarnya tak perlu itu. Dibandingkan penegakan hukum yang sejati. Iya, sebenarnya tak perlu itu pertimbangan politik itu. Sebenarnya nggak perlu. Iya dong, untuk apa? Itu dipakai jadi dalih gitu loh. Jadi istilah parcok juga itu aturan merasa polisi itu merasa terpukul betul tuh Bang. Ya sama itu dengan partai kan. Sama dengan anggota DPR, ya kan. Aku sebagai senior dulu anggota junior yang sekarang ini, kenapa kau nggak ngomong sama Kapolri? Kenapa kau nggak ini? Aduh bos, kita juga punya banyak masalah gitu kan. Ini anggota dewan nih Bang. Iya, gila kau. Punya masalah, tapi ngomong dong. Gitu loh. Jadi ya itu kualitas itunya gitu loh. Nah kita harapkan itu bisa diperbaiki, jangan terulang lagi. Pokoknya kalau aku lihat bobot politiknya jangan terlampau inilah. Iya. Jangan diutamakan lah. Kalau kita perbandingkan Bang, Orde Baru dengan hari ini lah katakan. Hari ini bahkan dengan munculnya nama Parcok aja itu sudah menggambarkan lebih banyak ngurus politik ketimbang ngurus hukumnya tuh Bang. Iya kan? Sejak kapan lah polisi atau lembaga-lembaga penegakan hukum ini malah ngurus politik ketimbang ngurus hukum ya Bang? Di awal dari kapan tuh? Fase apa gitu? Kalau saya lihat ya, di pertengahan pertama dari zamannya Jokowi. Baru di mana dia memberikan banyak peran besar kepada polisi. PDI dong Bang? Iya kepada polisi. Dia banyak peranan besar kepada polisi. Ya sama itu dengan siapa kan sepertinya kokoh betul, kuat betul. Kabinnya si Budi Gunawan. BG ya. Iya kan. Nah kemudian juga peran daripada polisi mengambil tempat di banyak ini aja tidak terbayang aku. Orde Baru pun nggak sampai begini, di mana-mana polisi. Iya.
Dirjen Imigrasi, Dirjen ini Sekjen polisi, DPD. ini apa polisi, Sekjen, Sekdi polisi, ini polisi. Itu juga berpengaruh. Aku pengen mengonfirmasi ke Abang bahwa kemunculan polisi yang juga terlibat dalam konteks politik, dugaannya terlibat di konteks politik ini diawali dari mulai PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi, Bang. Jadi alatnya itu adalah polisi untuk akhirnya Pak Jokowi menang gitu. Bener nggak, Bang? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa bisa ya? Artinya yang lain juga menggunakan itu. Oh. Artinya Golkar, partai-partai lain juga menggunakan. Semua itu. punya binaan. Punya binaan, punya relasi, punya hubungan. Ide itu udah ada, agenda itu udah. Jadi nggak murni hanya PDI gitu loh. Iya. Ya artinya semua partai menggunakan. Berarti ini dong, Bang. Ya nggak usah kita komplain-komplain polisi ada parcok dan sebagainya. Toh semua partai juga menggunakan itu, Bang. Loh iya. Loh saya bilang nggak usah komplain semua. Artinya hal yang itu terjadi itu, ya kan? Itu terjadi juga gitu loh. Di partai-partai yang lain. Iya. Dan dimanfaatkan juga. Gitu loh. Iya. Saya jadi teringat yang agenda waktu itu Jokowi manggil para polisi Bang 2022 yang nurunin tongkat dan topi itu. Iya. Kan ada cerita itu, ada agenda itu kan Bang. Iya. Saya jadi teringat itu. Diturunin tongkatnya sama topinya. Itu yang tadi Bang Panda sampaikan, jangan hanya omong-omong kan, Bang ya tadi. Iya. Jadi begini, kembali lagi ke tadi ya. Ke depan lah kita lihat. Kita tidak mau keinginan Prabowo terhadap institusi polisi ini yang dia, kalau aku terus terang merinding buluku mendengar pidato dia itu. Bagaimana apanya dia menggugah hati, bagaimana polisi ini memberikan pengabdian kepada rakyat dan segala macam. Bahwa polisi ini adalah polisi rakyat segala macam. Itu keinginanku dari dialog podcast kita ini, bagaimana dia tidak mengalami nasib yang sama seperti Jokowi. Hanya lip service, hanya seremoni-seremoni, ya kan? Dia sebagai presiden hanya melihat dagelan-dagelan. Cobalah dihasilkan polisi yang betul-betul eksis, polisi-polisi yang dicintai rakyat, betul-betul yang menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi buah bibir di mana-mana, bahwa memang Republik ini punya polisi yang mengayomi sesuai dengan undang-undang. Di undang-undang itu mengayomi rakyat dulu baru menegakkan hukum. Lihat poinnya. Undang-undang nomor 2. Iya, undang-undang itu mengayomi dulu baru menegakkan hukum. Nah, itu hakikinya apa? Karena saya ikut juga bikin undang-undang itu. Hakikinya apa? Mengedepankan kepentingan rakyat. Itu dulu. Dan rakyat mendapat jaminan dari negara. Untuk apa mereka? Jadi ada kebanggaan mereka melibatkan polisi, mereka tertolong. Melibatkan polisi, mereka dibantu. Melibatkan polisi, mereka ada gemuyu, kata orang Jawa, bisa ketawa. Melibatkan polisi, mereka betul jadi nikmat, gitu loh. Udah terjadi nggak ya? Melibatkan polisi, uang lu bisa berapa lu habis? Melibatkan polisi, emang kau nggak ini? Dia minta berapa nanti ada nggak kau? Nah ini kalau ini bisa dicapai, keteladanan, kemudian bisa diwujudkan betul-betul polisi itu dicintai rakyat, dan mereka memang menolong rakyat, saya pikir yang luhur dikehendaki oleh Prabowo itu. Gitu loh. Iya. Ngapain dia pidato begitu apa menggetarkan? Ingat bintang yang di apamu, lehermu itu. Bintang 1. Berarti kau yang paling bertanggung jawab, paling bisa berdarah-darah, paling apa? Enggak apa sih? Buru apa kok berdiri dengar dia pidato. Nah, tinggal sekarang operator-operatornya Prabowo, bagaimana mereka mengapakan itu? Ada nggak mereka monitor Polda Palembang melakukan sekarang pembersihan di dalam? Ada nggak mereka Polda Sumatera Utara?
Ada nggak Polda Jawa Tengah? Dibenahi semua sekarang. Perkara-perkara yang sudah 5-6 tahun diberesin semua. Aku aja tahu di Jawa Timur ada perkara yang belasan tahun. Gak selesai-selesai. Karena apa? Belum beres negosiasi. Yang satu di backing jenderal ini, yang satu di backing jenderal ini. Loh iya. Loh yang kayak gitu-gitu masih ada nggak? Itu yang saya bilang dalam hal ini aku semangat untuk mengingatkan bukan tak sulit buat Prabowo membuat seperti Opsus. Oke. Pertanyaan kebalikannya, kita mencoba untuk optimis tapi amit-amit Bang. Apa yang akan terjadi kepada Indonesia ketika Prabowo gagal tidak bisa membuat dalam hal ini polisi menjadi lebih baik dan dicintai rakyat? Apa yang terjadi pada Indonesia Bang? Jadi gini, banyak orang lupa ya. Banyak orang lupa kalau kau dengar Agung Gumelar yang memimpin tim bersama Wiranto memeriksa Prabowo. Dan di situ jelas-jelas Agung Gumelar mengatakan Prabowo dihukum karena melanggar disiplin, ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan segala macam. Dan bangsa ini memaafkan itu. Dia pernah dihukum, diberhentikan dari militer. Itu kalau kau baca viralnya siapa si Agung Gumelar, ya kan, memberhentikan dari militer. Ya, itu dia. Dan bangsa ini sekarang menerima dengan ikhlas tangan terbuka eksistensi kehadiran daripada Prabowo. Melupakan itu bahwa dia dulu pelanggar HAM. Itu yang istilah Megawati, karena Pancasila lah. Kenapa dia izinkan masuk, paspornya dibalikin. Di sini terus terang harus punya rasa syukur Prabowo. Bentuk rasa syukurnya dieksiskan itu. Gitu loh. Pembuktian apa yang harus Iya. Bahwa betul polisi sekarang ini. Bahwa betul ini begini. Bahwa betul ini gitu loh. Rasa syukur tadi. Tapi agak aneh Bang ya, maksudnya kayak Orde Baru itu kan ada dua fungsi ABRI dan lain-lain dengan nuansa KKN tapi bisa melahirkan Yusuf, Hugeng. Iya. Tapi hari ini kan gimana Bang ya? Saya hampir nggak ada. Ya itu tragisnya di situ. Seharusnya kan lebih banyak mencetak orang-orang kayak Hugeng Bang. Betul. Iya. Atau sudah mau tercetak tapi udah langsung di bumi hanguskan Bang. Abang pernah ngomong tuh Buas itu orang yang seharusnya cocok jadi Polri, tapi abis itu Polri ya. Abis itu kan malah dilepas begitu aja kan. Itulah dosanya Jokowi menyingkirkan siapa? Budi Waseso, ya kan. Iya. Dia sendiri bercerita ke saya, ini harapan pimpinan ke depan. Kata Jokowi kaku mengenai Budi Waseso. Tak dapat informasi dari mana dia. Berbalik dia sama sekali. Nah terus yang jadi patokan bahwa ini orang jadi Polri ini enggak atau apa sebagainya itu bukan karena prestasi berarti Bang ya? Oh karena prestasi, karena leadership, karena ini. Bahwa kemudian nanti ada relasi. Karena dia mantu dari jenderal ini. Atau karena dia family dari ini. Tapi kalau pada awalnya prestasi. Artinya gak enak juga menegakkan menang basah. Oh. Iya dong. Tapi kayaknya porsi ini mantu siapa, ini anak siapa kayaknya lebih besar Bang ya dibandingkan prestasi. Di kemudian hari. Kemudian hari. Iya, udah jadi mode. Iya kan. Oh si ini mantunya si ini, oh si ini mantunya si ini. Iya kan? Ya kasihan anak bangsa ke depan dong Bang yang benar-benar mengejar prestasi, belajar. Iya itu yang dia bikin Jokowi dengan si Gibran, ya kan? Bagaimana anak dia, bagaimana apa dia? Iya nggak ada proses, gampang ngebaca kan? Ya udah ngejar pendidikan sampai kemana-mana. Cuma kembali lagi tadi, ini sekarang point of no return, tidak ada titik mundur. Mau nggak Prabowo? Atau sama sekali fatal? Gitu loh. Iya. Mau dia biarin nggak itu?
sandiwara-sandiwara yang dibikin si Jokowi. Aku tinggal bisik. Aku ini. Bila perlu aku lawan, aku ini gitu kan. Iya. Kasihan Prabowo kalau ngikuti dia itu. Kasihan dan 300 juta rakyat akan marah, Bang. Iya, dia kan udah dengar dia. Aku tinggal ngomong ke KPK, ada itu. Aku tinggal ngomong ke kejaksaan. Aku tinggal ngomong kepada Kapolri. Itu ditindak itu ditindak itu. Nggak ada. Lip service. Iya, ini fakta, bukan mau fitnah sama si Jokowi. Kemarin kita podcast ya di Banten Bang ya. Iya. Dengan Pak Khalid Bang. Dan Pak Khalid menyampaikan di satu cuplikan itu, Pak Prabowo saya minta tolong segera copot Listo Sigit Prabowo, kata Pak Khalid, karena ini dia bla 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 lah. Padahal kasusnya waktu itu kasus pagar laut doang kan. Iya. Kalau Abang berpikir juga sama Bang. Kalau betul-betul Prabowo menghendaki Polri sudah saatnya punya kepemimpinan yang baru, inilah timingnya. Tapi kan Pak Sigit ini friend Abang nih Bang. Kalau friend banyak friend gua. Kekayaanku kan di persahabatan banyak kali. Jangan-jangan dia dengar ini nanti dia bilang ini Panda ke apa lagi nih gitu. Gara-gara dia telepon aku nggak aku jawab gitu. Nah, niat kita baik, niat kita tulus. Iya. Kita nggak no hard feeling, kita nggak ada semacam satu guilty feeling, kita nggak ada semacam satu kemudian apa mau adventurir atau aneh-aneh, enggak gitu loh. Banyak itu kadang-kadang konsekuensi tidak diperhitungkan. Karena aku memimpin junior, melompati berapa menjadi juniorku, aku melompati 3 angkatan 4 angkatan, gara-gara itu kepemimpinan saya lebih hebat, kebersihan saya, contoh saya begitu. Sama dengan Prabowo. Negara resmi menghukum dia, memberhentikan dia dari militer. Dengan alasan apa ya kata Agung Gumelar? Dia melakukan penculikan, dia ini dan segala macam. Iya. Harus ada yang mengingatkan Prabowo. Ingat itu begitu besarnya bangsa ini. Pemaafnya. Kau diampuni. Dikasih kesempatan kau jadi Presiden Republik Indonesia. Bikin dong lebih dahsyat lagi, bikin dong lebih hebat lagi. Jadi nggak rugi orang yang mengampuni kau. Iya, logikanya gitu. Membalas kesalahan di masa lalu. Kalau kau dengar wawancaranya si Agung Gumelar sangat clear. Saya juga bekas danjen di Kopassus. Saya juga menginterview mereka. Saya tahu bagaimana diculik, bagaimana disiksa, bagaimana hilang, bagaimana. Agung ngomong. Jenderal Kopassus ini, ya kan? Untuk itu Prabowo dihukum, diberhentikan dari militer. Sekarang negara mengembalikan kehormatan dia, Jenderal full, Presiden Republik Indonesia. Pengertiannya itu mendrive dia, mendorong dia menjadi presiden yang terbaik, menjadi presiden teladan, menjadi presiden yang jadi panutan, presiden yang begitu. Itulah cara Prabowo seharusnya berterima kasih kepada Itu bentuk terima kasih dia. Bagaimana Prabowo berterima kasih? Dari prestasi dia. Tak ada yang lain. Nah, harus ada orang yang mengingatkan Prabowo gitu loh. Jadi juga sama dengan makanan kecil, makanan dibagi-bagi ekstra ini. Ini kekayaan Kanada, kekayaan daripada negara-negara Eropa besar dari tambang batu bara dan segala macam, sama kita nggak ada apa-apanya. Iya. Kok nggak bisa makmur kita? Jangankan makan, dibayari sekolahnya sampai universitasnya, BPJS-nya, itu Indonesia udah harap mampu. Nah, buktikanlah itu Prabowo. Apa kesulitan kau? Iya. Departemen Keuangan di tanganmu, pajak di tanganmu, bea cukai di tanganmu. Seluruh BUMN di tanganmu. Seluruh apa di tanganmu. Apa kesulitanmu lagi? Masa nggak bisa? Ya sebenarnya dia kalau mau enak ini bukan main.
Nggak ada daerah yang berontak. Zaman Soekarno dulu susah, ada PRRI Permesta, ada DI, habis uang tersedot semua, ngirim pasukan ke Sumatera, ngirim pasukan ke Manado, perang di sana, perang nggak ada. Aman tentram sekarang, damai sejahtera. Ini kesempatan emas. Gak ada mengingatkan Prabowo, berarti orang-orang di sekitarnya itu ya maaf. Iya. Menjoroki. Iya. Dalam itu, Bang. Loh, iya dong. Dan kita bertanggung jawab juga untuk mengingatkan ya, Bang. Aku tergugah itu Masyarakat. dengan omongannya Agung Gumelar. Maka Prabowo dikenakan hukuman melanggar hak ajasinya. Diberhentikan dari militer. Sekarang dia 4-star, panglima tertinggi, Presiden Republik Indonesia. Iya, saya lagi ngebayangin ini Bang. Saya ngebayangin kira-kira ada jenderal-jenderal polisi kan lagi duduk Bang di tempatnya Bang. Ya kan? Ada jenderal polisi lagi duduk di tempatnya. Di Mabes ini kan foto Hugeng banyak banget Bang. Iya. Foto Prabowo banyak banget gitu. Apalah yang ada di pikiran dia tuh ketika ngeliat foto Hugeng, foto Prabowo gitu Bang. Atau hanya simbol-simbol foto aja gitu, enggak? Saya takut itu, kayak sinetron aja. Simbol-simbol nggak punya makna. Ya memang kalau Dajjal ya begitu. Kalau perasaan Dajjal nggak tergugah lagi hatinya. Lewat gitu aja. Iya, Ya patung-patung Hugeng dibangun. iya, Foto-foto nggak Hugeng tergugah. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana Hugeng menolak apa ke dia, ya kan? Ya kan? Itu maka kadang-kadang Gus Dur kalau bergurau, dia bilang hanya 3 polisi di Republik Indonesia ini, 1 patung Hugeng, ya kan? Kemudian 1 lagi Hugengnya sendiri, terus 1 lagi Polisi tidur. polisi tidur. Itulah sinisnya. Iya. Nah, jadi tidak ada lagi diskusi PAN, jangan pengaruhi kita dong jadi polisi miskin nanti, nggak ada lagi tuh. Kalau memang ada drive dibikin siapa Prabowo melakukan satu perubahan mental dan segala macam ini, bukan berlomba-lomba tukar mobil, ya kan? Itu kok bisa tercetak gitu ya? Apa ya? Ya itu pikirannya sampai bisa tercetak begitu. Janganlah ngomong tentang Hugeng lagi, nanti kita jadi miskin gitu. Loh iya. Berarti kan jadi polisi untuk kaya kan situ tuh Bang? Iya. Bukan untuk melayani. Oh, bukan itu untuk mengagetkan aku itu. Mengagetkan aku. Dan kita juga jangan lupa peran serta keluarga ya, Bang. Apa? Oh ya. Istri Iya, dan sebagai anak ini Iya. itu sebagai pengingat, reminder. Lo yang paling hebat sekarang, walaupun kau boleh panggil ustadz, pendeta, haji, kiai segala macam, mengenai nilai moral, itu bisa krisis. Tidak terdegup lagi jantung dia melihat bapaknya korupsi. Tidak ini dia lagi nilai-nilai moral, kehormatan dia lihat tetangganya ini. Iya, Wah itu tragis. itu poinku ya. Itu bangsa ini udah SOS itu. Iya benar. Benar. Dan kemudian bangga jadi korupsi. Iya. Istrinya merupakan Hermes, mendemonstrasikan berlian, Iya. mendemonstrasikan ininya. Pengingat dari rumah itu juga penting, Bang. Hah? Pengingat dari rumah sendiri juga penting. Iya. Selain di Iya. atasan, di mitra. Jadi kita tidak berkelebihan minta ke Prabowo sekarang. Betul-betul lah dia, bukan kita mau ganggu dia, mau jahil iseng sama dia. Betul-betul lah dia serius. Betul-betul dia lakukan pengamanan terhadap keinginan dia itu. Apa itu? Bila perlu bikin opsus yang memberikan laporan orisinil sama dia. Masih main nggak di pemerasan di pajak? Masih meras nggak di pelabuhan-pelabuhan? Masih ini nggak? Ada masukan-masukan ke dia. Pak, on the spot kita ke Priok yuk. Sama dulu, on the spot aku bawa Kapolda dulu, Widodo Budi Darmo. Ke Priok dulu saya tantang dia. Peristiwa Tanjung Priok. Ada nggak keberanian moral yang begitu? Dia dulu ngomong sama aku,
Widodo Budi Darmala, Banda kau suka bikin-bikin nambahin berita. Gak ada kejadian, aku udah panggil Kapolres Tanjung Priok, udah gak ada itu. Ikut sama kau, ayo. Tapi nyaru. Jangan diketahuan. Pakai kacamata, dia pakai wig. Buktikan langsung. Udah lihat. Itu dia anak buah bapak. Itu ngangkut dari Hong Kong itu. Itu barang-barang dari apa? Ini. Baru dia. Terbuka. Iya. Jadi aku nggak berteori-teori gitu loh. Ya. Iya. Dia merinding Bang, bener bagus. Loh ya coba Bagus, ya. bisa ada orang berani nggak mendatangin Prabowo, diajaknya dia diam-diam ke pajak. Nggak usah nunggu-nunggu di mobil aja dia dengar aja gitu. Hanya dia monitor aja pakai ini. Bagaimana negosiasi bayar pajak gitu, minta bayar sekian. Kalau Prabowo tidak melakukan tingkat kesadaran bahwa dia orang yang diampuni, orang yang dimaafkan, orang yang diberikan kesempatan, Tuhan pun bisa marah. Tuhan pun bisa marah. Bayangkan arus waktu hak asasi manusia, pejuang-pejuang hak asasi manusia, tiba-tiba dilawan Mega. Aku tahu aku dapat banyak tantangan, tapi itulah Pancasila. Aku marah kepada Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri. Aku marah dia, kasih kembali paspor dia. Sama yang dikatakan Agung Gumelar. Iya. Sudah dinikah. Iya. Itu harus Prabowo sadari itu bahwa Tuhan pun akan marah, Bang. Iya. Tuhan pun akan marah. Jangan dipermain-mainkan gitu loh. Ngodas begini aku lihat kebaikan bangsa ini terhadap dia. Kalau baca keputusan yang dibacakan Agung Gumelar, memberikan hukuman, memberhentikan dari militer. Memberhentikan dari militer. Itu kehormatan yang paling tinggi. Ke Taman Pahlawan pun tidak bisa itu. Dikubur. Bangsa ini luar biasa baik sama Pak Prabowo. Loh iya. Patah-patah sejarah itu ya. Iya, itu kita nggak berteori. Bukan apa dia. Iya. Nah sekarang dia orang yang diampuni, orang yang diapakan. So what? Apa yang kau bikin? Apa? Karena belas kasihan Jokowi. Masih begitu berpikir dia udah sableng aja, gila aja. Iya. Kok nggak melihat kebesaran Tuhan, kebesaran bangsa? Kok melihat hidup Jokowi gitu. Kok dia nggak teriak Mega, hidup Mega, gitu loh. Apa clear kan? Clear. Baru terbuka pikiranku Bang. Loh bangsa ini kepada Pak Prabowo. Menyayangi Prabowo. Tidak ada tokoh besar Republik Presiden RI seperti sedramatis ini. Dulu Soekarno, kemudian dulu Soeharto di ini kan, Habibie ini kan, terus Gus Dur. Ada seperti dia. Iya. The one and only. Iya. Prabowo Subianto. Iya. Jangan sampai ini Bang ya, mengkhianati kepercayaan rakyat terus akhirnya ini kena penyakit kulit Bang. Iya. Loh, waktu dia menyatakan sumpah di DPR, MPR, benar. dilantik menjadi presiden, aku terus bulu kuduku berdiri. Iya. Kayak film itu. Yang dituduh militer korpsnya sendiri bahwa dia penjahat HAM. Iya. Dan dicopot ke apa presiden. Maka dulu waktu dia baru-baru jadi menteri, waktu kami 3 juga ngomong Jokowi, aku dan Din, aku udah kasih tahu, angkat dia, naikkan. Kalau dulu didiklat dulu dia, pendidikan latihan si Luhut, diangkat, diangkat siapa, Gus Dur, jadi jenderal bintang 4. Nah ini lebih ringan ini, itu gituin ya. Iya. Jadi Bang, dari diskusi kita ini saya nggak mau terlalu lebay atau gimana. Doa saya lah ya. Ini video kita ini ditonton Pak Prabowo dan dapat mengunggah perasaan beliau. Salah satunya. Iya. Harapan kita juga. Karena paparan Abang itu, cerita Abang itu luar biasa itu. Iya. Cara berpikir kita harus terbuka memang dalam mengkritisi, menaruh kepercayaan dan mendoakan. Iya, betul.
Dan sejarah bangsa nggak ada begini loh. Republik Indonesia, udah dihukum, diberhentikan, itu. dimaafkan, di bawah Al-Quran, di tempat yang paling terhormat di Republik, di mana itu pentas di MPR, diangkat sumpahnya, gitu loh. Bangsa ini memaafkan dia, bangsa ini ikhlas menerima dia, bangsa ini. Kita rindu presiden yang luar biasa ya. Ya, ini sebenarnya pintu masuk dia. Jadi kalau dia bikin satu operasi khusus, bukan karena nggak percaya dengan aparatnya, benar nggak omongan dia dikerjain? Dia tertibkan nggak polisi di dalam? Dia tertibkan nggak jaksa? Hakim-hakimnya di jalan ini nggak? Apa boleh buat lah, masih perlu intelijen lah. Apa boleh buat, masih perlu inilah. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Padawan, luar biasa. Mantap ini podcast kita ini. Dua kita ya Bang. Dua kita bersama Bang ya. Iya. Semoga dapat memberi dampak positif buat penonton dan juga buat Pak Presiden Prabowo, khususnya buat bangsa Indonesia. Banyak lupa, dianggap liwat, dia orang yang udah dimaafin. Iya. Poin itu. Iya. Banyak orang lupa. Benar. Kau bukan somebody. Kau orang yang dimaafin dari Sabang Merauke, bangsa Indonesia ini. Dikasih kesempatan kau jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bang Pada. Sehat selalu. Kita akan podcast lagi. Demikian podcast bersama senior wartawan senior dan polisi senior Bang Pandan Ababan. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Subscribe Keadilan TV. Dan terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka!